Muda, di waktu yang baik ini saya mau coba sharing tentang cowok idaman. Dan saya berdoa apa yang saya coba sharingkan ini akan menolong kita para cowok untuk bisa semakin baik, semakin bertumbuh, terutama kerohaniannya, semakin dewasa, sehingga kita bisa menjadi cowok idaman. Dan saya juga berdoa sharing ini akan menolong para cewek untuk menemukan cowok idaman yang akan saya coba sharingkan. Dan sebelum saya bahas lebih jauh lagi, coba tolong di subscribe, tekan loncengnya, dan apabila saudara-saudara merasa diberkati, tolong di-share biar saudara-saudara yang mendengar bisa komentar. Oke, teman-teman muda, saya akan jelaskan sedikit. Kebanyakan channel saya ini khusus untuk membahas tentang generasi muda, anak-anak muda. Tujuannya apa? Saya ada kerinduan karena beberapa kali saya konseling anak-anak muda, mereka kebanyakan jatuh di masalah asmara. Dan saya coba ngebantu teman-teman muda supaya mereka tertolong dalam khususnya poin ini tentang asmara, sehingga masa muda teman-teman saudara bisa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Dan ini juga dari pengalaman saya pribadi, bagaimana saya akhirnya waktunya banyak terbuang di masalah asmara sampai 12 tahun hanya untuk mencari seseorang yang cocok tetapi dengan kriteria yang hanya untuk memuaskan kedagingan saya. Dan hari ini apa yang saya alami dan apa yang saya tahu dan apa yang saya coba share untuk ke teman-teman muda supaya teman-teman muda tidak perlu mengalami, tidak perlu membuang-buang waktu dan tidak salah. Nah, berikut saya sampaikan beberapa poin cowok idaman, dan mungkin teman-teman muda bertanya, apakah masih ada cowok yang seperti cowok yang terbaik? Tuhan tidak pernah kekurangan stok. Tuhan punya anak-anak yang berkualitas, dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan pasangan hidup untuk kamu, untuk saya yang mengandalkan Tuhan, yang menjadi idaman saya dan kamu selamanya. Dan berikut ada beberapa kriteria cowok idaman. Saya kasih 7 saja. Kenapa saya pilih 7? Karena 7 itu melambangkan kesempurnaan. Yang pertama, cowok idaman, para wanita, para cewek, cowok idaman adalah cowok yang seiman. Jadi seiman ini adalah wajib. Seiman ini adalah hak wajib. Sebab firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara gelap dengan terang? Dan firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi seiman itu wajib. Nah, saya berdoa Anda menemukan yang seiman. Apa itu? Yang pertama adalah cowok yang sama-sama yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Karena akan repot karena yang satu tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Juru Selamat kita, terus yang kedua tidak percaya. Mereka kerepotan, yang satu ibadah kemana, yang satu ibadah kemana. Dan apabila beda kepercayaan,
maka akan beda tujuan. Kalau beda kepercayaan, maka akan beda prinsip. Kepercayaan itu sangat penting. Apa yang Anda percaya akan menentukan prinsipmu, akan menentukan cara hidupmu, akan menentukan arah kemana tujuanmu. Dan apabila engkau menikah, apabila yang beda prinsipnya, nanti akan berbeda ke arah yang berbeda. Nah, itu penting banget ya, bahwa cowok idaman yang pertama adalah seiman. Tidak boleh ditawar-tawar. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan adalah, cewek-cewek yang dengar ini selama ini, idaman kamu apa? Yang penting kaya, terus yang penting berpendidikan tinggi, tidak begitu masalah. Itu bukan idaman. Awas, itu berbahaya. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, cowok idaman adalah seiman. Yang kedua, cowok idaman adalah cowok yang nyambung dalam hal komunikasi. Komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Komunikasi adalah suatu hubungan untuk kita bisa berbagi, bisa bertukar pikiran. Bayangkan kalau Anda komunikasinya dengan cowok ini tidak nyambung. Anda maunya ini, dia kasihnya ini, nggak nyambung. Artinya apa? Chemistry-nya nggak dapat. Jadi teman-teman, untuk itu, untuk yang menemukan cowok idaman, itu harus menemukan sebuah proses pengenalan. Dalam komunikasi, enak nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, repot. Dan ini akan menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, yang kedua adalah cowok idaman itu bisa komunikasi, nyambung komunikasinya. Orang yang kalau saking dekatnya, saking nyambungnya, kadang-kadang pasangannya yang cuman itu pasti tahu, kedip mata itu pasti tahu. Itu suatu chemistry yang cocok. Yang kedua adalah yang wajib, yang untuk para wanita menemukan cowok idaman adalah komunikasi yang nyambung. Dan ini akan membuat enak gitu loh. Apa yang berat jadi ringan, apa yang susah jadi ringan. Jadi nyambung komunikasinya. Bayangkan kalau Anda punya masalah dengan tidak punya masalah, terus komunikasinya tidak nyambung, komunikasinya akan rumit. Kalau komunikasinya nyambung, semua masalah bisa ringan. Jadi komunikasi itu sangat penting apabila nyambung. Gitu loh. Kalau pasanganmu yang sedang kalian berpacaran, itu harus nyambung komunikasinya. Itu sangat penting. Nyambung. Nah, yang ketiga adalah cowok idaman adalah cowok yang romantis. Romantis ini tidak harus lewat kata-kata, sekalipun kata-kata itu penting, sekalipun itu sangat-sangat penting. Tapi ada beberapa cowok yang cowoknya itu tipikal romantisnya dalam sebuah kejutan. Kasih kejutan-kejutan kepada pasangan. Contoh ya, kasih hadiah mungkin, walaupun hadiahnya itu tidak mahal harganya, atau kasih pokoknya lebih kepada perbuatan. Kalau itu ada beberapa cowok, dan ada beberapa cowok yang pintar merangkai kata-kata. Jadi kata-katanya itu meluluhkan hati pasangannya. Nah, dan pria ini ngasih kejutan, kasih ini, kasih itu.
walaupun itu nilainya tidak mahal, tapi kasih kejutan, dan itu akan membuat suasana sekeliling, baik kondisi, baik hatinya, itu akan menjadi cair, atau juga menjadi hangat, atau itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi romantis itu penting dan wajib ya, karena kalau hubungan kaku kan ya gimana ya, nggak enak rasanya. Kalau romantis itu bikin hati kita berdebar-debar, berbunga-bunga gitu loh, dan seneng gitu loh. Dan ada pria ini cowok ada cowok yang kaku gitu. Kalaupun memang kaku dalam hal berbicara, ya dari perbuatannya aja gitu loh. Nah, kemudian cowok idaman yang keempat adalah bertanggung jawab. Ini sangat-sangat penting dan wajib ya. Dan ini kalau yang kita pelajari dari firman Tuhan, hampir ketika membangun rumah tangga, yang kalau kita pelajari di firman Tuhan, ketika kita membangun rumah tangga, hampir tidak ada membangun rumah tangga itu tidak dengan cinta, tapi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Artinya cinta saja tidak cukup, dibutuhkan hikmat, dibutuhkan tanggung jawab. Nah, repotnya sekarang ada banyak anak-anak muda yang menikah yang bermodalkan hanya cinta-cinta saja, belum dewasa, belum bertanggung jawab, belum ada hikmat, cenderung kekanak-kanakan. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh di dalam pernikahan nanti. Makanya saya bilang anak mami yang sedikit-sedikit mami, yang sedikit-sedikit laporan sama orang tua, aduh jangan dulu deh, jangan menikah dulu dengan orang seperti ini, nanti repot, nanti orang ketiga akan berperan dalam rumah tangga kamu gitu loh. Apa-apa laporan ke mami, apa-apa laporan ke orang tua, semua dilaporin ke orang tuanya. Jadi pria ini harus bertanggung jawab, hukumnya wajib ya. Jadi cowok idaman adalah cowok yang bertanggung jawab. Bisa kita pelajari selama kita pacaran. Dia bertanggung jawab. Pria yang bertanggung jawab yang pertama adalah dia kerja. Nah, kalau cowok ini bertanggung jawab, dia pasti akan kerja. Kalau belum kerja, dia harus berusaha untuk mencari kerja. Cowok idaman itu yang pasti bukan pemalas ya. Laki-laki pemalas itu bukan idaman. Laki-laki yang bertanggung jawab, dia pasti cari kerja. Dia pasti kerja. Tujuannya adalah untuk kebutuhan yang akan berlangsung ke depan. Jadi harus bertanggung jawab, itu wajib. Dia harus kerja. Nah, jadi saya berharap teman-teman cowok yang dengar ini, Anda harus jadi cowok idaman yang bekerja, yang melakukan kerja apapun selama itu halal, selama itu benar, tidak jadi masalah. Jadi cowok idaman itu adalah cowok yang bertanggung jawab. Dia kerja, cowok yang bertanggung jawab dalam waktu pacaran itu dia menjaga kekudusanmu. Dia menjaga kehormatanmu. Nah, karena menjaga kamu adalah penting kaum wanita. Nah, kalau cowok yang suka-suka ciuman, yang melakukan hal-hal yang nggak benar, hati-hati. Cowok itu bukan idaman ya. Cowok idaman itu adalah cowok yang menjaga kamu, yang menghormati kamu, dan tidak merusak kamu. Ingat, segala sesuatu itu akan ada waktunya. Nah, untuk yang begitu-begituan nanti pas ketika kamu menikah, satu harian nggak masalah gitu loh. Nah, setelah itu resmi. Nah, itu cowok yang bertanggung jawab. Dia bekerja. Dia menjaga kekudusan dan menjaga perasaanmu. Dan itu bertanggung jawab cowok itu. Kalau kamu diginin, kamu tidak lakukan itu, kalau kamu nggak suka, dicemburuin, ya dia nggak akan lakukan. Jangan, pokoknya dia akan jaga perasaan.
dia nggak akan lakukan. Dekat sama ini, dekat sama itu, dia nggak akan lakukan karena dia akan menjaga perasaan. Nah, itu cowok yang bertanggung jawab. Nah, cewek-cewek mungkin yang kamu sedang dalam berpacaran dengan cowok ini, apakah pacarmu bertanggung jawab dalam hal kekudusanmu, dalam hal pekerjaannya dia, dalam hal menjaga perasaannya dia? Menjaga perasaan ini penting ya. Saya banyak dapati perempuan-perempuan mereka berpacaran tertekan, diremehkan sama cowoknya, terus hubungannya pasif, ada kekerasan di situ. Nah, itu bukan idaman. Nah, bagi saya itu tidak pantas, tidak layak untuk diperjuangkan. Tidak, itu akan sangat-sangat membahayakan. Jadi yang keempat adalah bertanggung jawab. Itu adalah cowok idaman. Saya berdoa yang nonton ini, para lelaki, engkau ada dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat ini. Engkau ada di dalam dirimu sehingga engkau cowok yang diidamkan perempuan. Dan yang kelima, cowok idaman itu adalah setia. Saya ulang, setia. Dan saya beritahu, setia itu harga mati. Jadi kalau pasanganmu tidak setia, itu repot. Itu bukan cowok idaman. Itu bukan cowok idaman ya, dengar baik-baik. Cowok idaman itu harus setia. Dan saya berdoa engkau menemukan laki-laki yang setia. Ingat, setia itu harga mati, tidak ditawar-tawar ya. Setia itu mahal. Bagi saya, seseorang yang tidak bisa setia, maka seseorang itu tidak bisa setia dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa setia dengan Tuhan yang kelihatan saja tidak setia? Kalau orang yang bisa setia dengan satu orang, itu orang langka. Orang itu mahal, orang itu langka, itu mereka yang setia. Jadi bagi saya, cowok idaman adalah cowok yang setia. Jadi jangan main-main dengan dalam hubungan. Bagi saya ya, kalau ada cewek dia selingkuh di belakang cowok tersebut, maka bagi cowok itu tidak ada yang namanya kesempatan yang kedua. Kalau dalam hal berpacaran, ingat ya, yang saya bahas ini berpacaran. Cowok ini tipikal yang laki-laki selama pacaran itu satu. Kalau sudah putus baru dia cari yang lain. Nah, kesetiaan itu harga mati. Bagaimana kalau kita setia kepada Tuhan, pada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada yang kelihatan kita tidak setia. Jadi kesetiaan adalah harga mati. Dan jujur, dalam hidup ini akan ada banyak godaan ya. Dan kalau kita tidak kuat mentalnya, bahaya menjalin hubungan yang tidak setia. Dan saya beritahu, rahasia kesetiaan ada satu. Rahasia kesetiaan ada satu, yaitu rasa cukup. Saya pernah pelayanan ke toko Manado, dan di sana ada gudangnya perempuan cantik dan pria ganteng. Wah, di situ banyak cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng. Saya beritahu, kalau pasangan saya tidak ganteng, tapi pasangan saya cukup bagi saya. Mau ada yang lebih kaya, mau ada yang lebih ganteng, pasangan saya itu cukup buat saya.
itu pas cowok idaman. Dan yang keenam adalah pekerja keras. Pekerja keras ini pokoknya kalau malas itu nggak usah makan. Kalau malas itu akan menjadi miskin. Orang malas itu akan kesusahan. Orang malas itu akan menjadi perusak. Orang malas itu, orang rajin itu akan diberkati Tuhan. Saya berdoa untuk para perempuan, bukan hanya sekedar cinta-cintaan aja. Pria kalau malas itu bukan pria idaman. Kalau pria idaman adalah pekerja keras. Dia nggak gampang mengeluh, dia nggak gampang protes, dia pasti diberkati Tuhan. Anda tahu, di luar sana ada banyak tidak percaya Yesus. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka bekerja keras. Tapi kita yang anak Tuhan, yang rajin pelayanan, ke gereja rajin, kok kita malas? Bagaimana kita diberkati? Jadi orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang bekerja keras. Cowok idaman itu pekerja keras. Orang yang bekerja keras, rumah tangga untuk kedepannya pasti diberkati Tuhan. Yang terakhir adalah visioner. Artinya dia punya visi tajam. Dia tahu kemana dia akan bawa rumah tangganya, kemana dia akan bawa istrinya, kemana akan bawa anaknya. Dia punya tujuan ke depan, sehingga hidupnya tidak akan terbuang sia-sia. Alkitab bilang, orang apabila tidak ada visi, maka liarlah. Laki-laki yang punya visi ke depan, visioner, mimpi ke depan adalah laki-laki idaman. Jadi ketujuh hal ini apabila ada di dalam laki-laki yang mungkin tidak terlalu tampan, tapi dia baik. Tampan itu relatif ya. Mungkin dia belum kaya, tapi apabila ketujuh ini di dalam pria ini, dia bisa kaya, bahkan dia bisa lebih kaya dari mantanmu, temanmu. Dia bisa jadi kaya di orang-orang sekitarmu. Kalau pria ini ada di dalam 7 kriteria yang saya bagikan ini. Tapi begitu, dia bisa jadi kaya. Nah, pria ini layak engkau perjuangkan. Nah, saya berdoa untuk para wanita, engkau akan bertemu dengan pria idaman yang seiman, yang nyambung komunikasi, yang romantis, bertanggung jawab, setia, pekerja keras, dan visioner. Dan saya percaya kalau ini di dalam pasanganmu kelak, maka hidupmu akan diberkati, akan bahagia, dan akan penuh dengan damai sejahtera. Dan ini yang boleh saya bagikan untuk teman-teman muda. Tetaplah semangat, dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan share sebanyak mungkin biar teman-teman di pelosok negeri akan diberkati. Dan silakan berkomentar. Andalkan Tuhan. Saya berdoa cowok idaman itu akan menjadi idaman untuk kamu kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati.